Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya, Caca Kids. Di video kali ini, saya akan menceritakan Rainbow Bubble Jam episode 6. Tanpa berlama-lama lagi, ini dia ceritanya. Cerita dimulai ketika Blue Sapphire bercerita tentang mencoba memperbaiki ikan drop air. Entah itu apa ikan drop air. Mimin juga nggak paham. Oke, kita lanjut aja ya ceritanya. Tampaknya Blue Sapphire langsung berubah wujud menjadi seorang putri berwarna biru, memperkenalkan bahwa ini adalah bentuk dan kekuatannya. Ketika Blue, Purple, dan Orange sedang berjalan sambil mendengar ocehan Blue, tiba-tiba Purple dan Orange melihat di seberang jalan ada seseorang yang sedang asyik bermain dengan mesin berhadiah. Purple dan Orange langsung menghampirinya. Blue yang ngoceh terus dari tadi baru sadar bahwa Purple dan Orange tidak ada di belakangnya. Blue pun kaget, ternyata Purple dan Orange sedang asyik bermain di mesin berhadiah. Oh, mesin hadiahnya ternyata mesin capit boneka. Blue Sapphire langsung menggeser Purple dan Orange. Blue langsung mulai bermain capit bonekanya. Koin pertama Blue gagal menarik bonekanya. Coba lagi koin kedua, tapi gagal lagi. Koin yang ketiga hampir berhasil, karena bonekanya tidak jatuh ke lubang, tapi nyangkut di pinggir lubangnya. Kesal karena gagal, Blue mengira mesinnya rusak. Orang-orang yang melihatnya pun langsung bubar. Ketika Purple, Orange, dan Blue sudah tiba di sekolah, Purple, Blue sedang memikirkan bagaimana caranya bisa mendapatkan uang agar bisa main mesin capit boneka lagi. Tiba-tiba Gray memberikan selembar kertas yang berisi lowongan pekerjaan menjaga seorang anak laki-laki. Demi mendapatkan uang, akhirnya mereka bertiga pun mau menerimanya. Mereka bertiga pun pergi untuk menemui tempat pekerjaannya. Ternyata, itu adalah anak kepala sekolah. Ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Anak kepala sekolah itu benar-benar bandel banget. Si bocil berlarian, mereka bertiga pun berusaha menghentikannya. Tapi dasar emang anak bandel, Purple pun tangannya ditarik berlarian sama si bocil. Setelah berlari dan keluar di halaman depan sekolah, akhirnya si bocil itu berhenti berlari. Blue yang mengejar dari belakang, lalu lompat tepat berdiri di depan si bocil. Blue bilang kepada si bocil itu, "Kalau kamu bandel seperti ini, mana ada yang mau bermain denganmu?" Si bocil bercerita kepada Blue, kenapa dirinya tidak ada yang mau bermain dengannya. Si bocil dengan cepat menggigit tangan Blue, lalu kabur. Entah kabur kemana si bocil itu. Bikin repot aja nih si bocil. Mau tidak mau Blue, Parsley, Purple, dan Orange pun mencarinya kemana si bocil perginya. Mereka bertiga mencoba mencarinya di pinggir pantai, dan Blue seketika teringat waktu masa kecilnya. Si bocil itu persis seperti Blue waktu masa kecil bandelnya. Tiba-tiba terdengar suara tangisan si bocil. Waduh! Si bocil mau naik ke atas, nggak tahu apa itu tempatnya. Yang tahu komen ya. Oke, lanjut. Ketika mereka bertiga mencoba menghampiri si bocil, tiba-tiba musuh datang. Dengan cepat mereka bertiga bertransformasi. Blue mencoba melawannya sendiri, agar Purple dan Orange bisa menyelamatkan si bocil. Blue pun berhasil mengalahkan si ikan hiu. Entah apa yang ada di pikiran Blue. Blue malah bercanda karena dia berhasil mengalahkan si ikan hiu. Ketika Blue ingin memukul si hiu, tiba-tiba Blue seperti ada yang menahannya. Wah, musuhnya kali ini benar-benar hebat. Karena tidak bisa terlihat seperti bayangan. Apakah mereka bertiga bisa mengalahkannya? Dengan pemikiran yang sama, ungu dan biru menyatukan kekuatannya. Blue pun dengan cepat menghajar si ikan hiu. Begitu juga Purple yang terus membantu Blue agar bisa mengalahkan si ikan hiu. Ketika si ikan hiu sudah tidak berdaya karena terus-terusan dihajar oleh Blue, teman si ikan hiu itu yang tidak bisa terlihat oleh kasat mata membawanya pergi. Hari pun mulai sore. Blue berhasil menyelamatkan si bocil dan membawanya turun dari atas tangga tempat penjaga pantai. Kepala sekolah berjalan menuju ke pantai. Kepala sekolah pun berterima kasih kepada mereka bertiga karena telah menjaganya. Si bocil pun akhirnya merasa bahagia bisa bermain bersama Purple, Orange, dan Blue. Si bocil pun berjanji tidak akan bandel lagi. Dan sejak hari itu, si bocil tak hanya belajar menjadi anak yang baik, tapi juga menemukan arti persahabatan sejati. Purple, Orange, dan Blue pun tersenyum senang karena mereka tahu setiap hati yang tulus
pasti akan menemukan jalan pulang. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Tapi tunggu dulu, petualangan mereka belum berakhir. Di episode selanjutnya, sebuah kejutan muncul dari dasar laut. Sesuatu yang bisa mengubah segalanya. Apa yang akan dilakukan Purple, Orange, dan Blue? Jangan lewatkan kelanjutannya, hanya di Rainbow Bubble Game musim kedua. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di petualangan seru berikutnya. Bye-bye!